OJK menyampaikan secara umum terjadi peningkatan risiko kredit pembiayaan perbankan dari tahun 2022 hingga Juni 2025. Risiko penyaluran kredit pembiayaan ke UMKM cenderung lebih tinggi, khususnya di segmen menengah jika dibandingkan dengan kredit non-UMKM maupun kredit perbankan secara menyeluruh. Non-performing loan (NPL) atau kredit macet UMKM selama setahun terakhir berada di kisaran 3-4%, sehingga dibutuhkan pengelolaan risiko kredit yang memadai. Untuk itu, OJK menyiapkan POJK nomor 19 tahun 2025 untuk mengatur tentang penyaluran pembiayaan kepada UMKM. Pada posisi Juli 2025, secara umum penyaluran kredit perbankan mencapai Rp8.043 triliun. Namun posisi penyaluran kredit pembiayaan perbankan ke UMKM sebesar baru 18,6% atau hampir Rp1.500 triliun. Jumlah kredit pembiayaan UMKM tersebut tumbuh sebesar 1,82% dibanding Juli 2024. OJK melihat masih banyak ruang tumbuh, apalagi dengan adanya kebijakan pemerintah menginjeksi dana Rp200 triliun ke bank negara. Memang mungkin timingnya pas ya, gitu ya. Ketika timingnya pas, walaupun sebenarnya POJK ini adalah sebenarnya tadi amanat dan juga kita melihat bahwa masih ada ruang untuk menyalurkan kepada UMKM masih bisa ditingkatkan yang saat ini 18 gitu ya, sesuai dengan target RPJMN. Terus juga perbaikan tata kelolanya, karena untuk diharapkan bisa dengan lebih baik tata kelolanya, lebih baik manajemen risikonya, bisa menurunkan risiko kreditnya, yang dimana ada peningkatan NPL ya 4, tadi berapa ya 4% lah ya, walaupun masih di bawah threshold yang 5% ya, masih di bawah, cuman ini memang harus bersiap-siap labangnya untuk supaya jangan meningkat lagi. Posisi Juli 2025, OJK mencatat kredit UMKM sebagian besar disalurkan ke sektor perdagangan besar, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, serta sektor industri pengolahan. Asosiasi Industri UMKM Indonesia menyebut pelaku UMKM lebih memilih pinjaman lembaga pembiayaan swasta seperti fintech atau pinjaman online. Karena prosedurnya dilihat lebih mudah dan cepat dibandingkan perbankan karena kerap terhambat oleh syarat sistem layanan informasi keuangan SLIK. Nah itu PR-nya Mbak, kenapa mereka tidak mengambil lewat perbankan? Karena kan pinjaman itu tidak melalui bank saja, ada fintech, ada pinjol gitu. Karena apa? Yaitu syarat prosedurnya. Mereka lebih suka mengambil yang ilegal karena mereka bayarnya cepat gitu. Kecuali mereka tidak dipakai untuk produktif, misalnya judol gitu ya. Tapi kalau kebanyakan anggota saya yang mereka mengambil di fintech atau pinjol, mereka memang kebutuhannya cepat gitu loh, untuk mendadak dan langsung dikembalikan itu. Nah sebenarnya kan ini sebenarnya kayak peluang industri perbankan. Mereka aja pinjol bisa nih, yang UMKM, yang fintech aja bisa. Nah berarti harus ada kebijakan yang memang pelaku usaha itu bisa lebih mudah gitu. OJK menyebut POJK ini membuka opsi bagi bank dan lembaga jasa keuangan non-bank menggunakan penilai kredit alternatif dalam memudahkan pemberian pembiayaan. Kredit scoring alternatif diambil sebagai pelengkap analisis kelayakan debitur di luar dari sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Desi Aritonang, Dwi Ari Prastianto,